Anda kembali lagi di Green Zone bersama saya Maria Anneke dan saya juga masih bersama dengan Norman Ginting di studio. Iya Pak Norman, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Lalu langkah konkret apa yang menurut Bapak ini cukup urgent untuk dilakukan secepat mungkin? Dan kalau bisa nih tahun ini juga bisa dipersiapkan begitu oleh pemerintah. Ya, saya pikir nantinya dengan pemerintah sudah mencanangkan tadi program rencana 100 gigawatt yang diawali dengan 17 gigawatt ini, kalau kita bicara khusus PLTS ya, saya pikir setiap energi terbarukan lainnya juga butuh percepatan. Ini kita ngambil PLTS saja supaya mungkin kita fokus dulu ke topik ini gitu ya. Saya pikir memang ini momentum yang tepat. Kita mulai dari 17 gigawatt dulu. Jadi mulai dengan menyiapkan, artinya dari pemerintah udah mulai menyiapkan program yang mana aja yang mau dilakukan dulu gitu ya. Dan harapan kita bahwa ini bisa dilakukan secara masif gitu ya. Sehingga nantinya secara kapasitas kita bisa bangun dengan kapasitas yang lebih besar, termasuk juga nantinya pemilihan lokasi juga nanti harapannya bagi para developer pada umumnya mereka berharap pemerintah bisa membantu banyak. Saya ambil contoh tadi ya, kalau flashback tadi yang kita lakukan yang di Filipina, itu memang bagaimana pemerintah bisa membantu lahan untuk bisa dibangun tenaga surya, lahan-lahan yang relatif tidak produktif, itu bisa sangat membantu gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang salah satu yang cukup the most difficult thing dari membangun PLTS itu bukan tentang membangun PLTS-nya, tapi bagaimana menciptakan kita mendapatkan ketersediaan lahan. Karena secara rule of thumb untuk 1 megawatt lebih kurang antara 0,9 sampai 1 hektar kebutuhannya. Jadi bayangkan kalau kita butuh 1 gigawatt, kurang lebih berapa tuh? 1000 hektar yang dibutuhkan kan. Lahannya cukup luas. Kalau di kota besar seperti Jakarta ini kan masalah lahan sangat terbatas Pak. Lalu solusinya apa tuh? Nah itu mungkin kalau di beberapa daerah yang padat, kita dorongannya kita harapkan dipasang rooftop di atap gitu ya, yang sudah ada, baik di pergunungan segala macam, jadi dimungkinkan untuk dilakukan. Baik oleh swasta atau PLN atau developer, bagaimana peluang untuk rooftop bisa dibangun dengan skala masif bisa dilakukan gitu ya. Saya pikir beberapa pergudangan di Jakarta juga masih memungkinkan untuk kita lakukan. Nah, untuk di daerah-daerah yang lain, saya melihat mungkin opsi untuk yang porsi seperti ada danau, di Jawa juga ada beberapa danau atau yang banyak diwakil waduk gitu ya, itu bisa didorong PLTS lebih banyak lagi gitu ya. Dengan begitu kita bisa optimalkan lebih banyak ini. Terus juga mungkin di pesisir-pesisir sekitar pantai ya, yang relatifly kita tahu bahwa tanahnya juga masih memungkinkan untuk kita pasang tenaga surya, masih memungkinkan untuk kita lakukan gitu ya. Jadi di lain pada itu juga kita ngelihat beberapa potensi mungkin beberapa daerah yang bahwa kita tahu namanya PLTS ini melihat bahwa tenaga surya ini bukan hanya sekedar oke, kita bangun PLTS gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan berdasarkan pengalaman kita yang dilakukan di negara lain, Filipina tadi, ternyata PLTS itu bisa terintegrasi juga dengan hortikultura gitu. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu khawatir juga bahwa kita bangun PLTS itu bakal mengurangi lahan, bakal mengurangi tanaman-tanaman gitu ya. Jadi kita bisa integrasikan juga nanti beberapa tanaman yang relatif tidak membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi juga bisa lakukan. Model hidroponik juga memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi kita combine dari sisi skala, dan saya pikir beberapa daerah seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa juga beberapa yang saya bilang potensi beberapa di danau bisa kita dorong untuk bisa kita kerjasama tentunya dengan Kementerian PU supaya nantinya lahan yang ada bisa dioptimalkan lebih banyak lagi. Tentunya rooftop harus perlu kita bisa optimalkan. Itu bagian dari bagaimana supaya kita tahu bahwa dengan begitu nantinya pelan-pelan bisa kita mengurangi ketergantungan terhadap yang namanya itu fossil fuel gitu ya. Karena memang cukup banyak tersedia gitu ya. Sumatera saya pikir memungkinkan untuk kita bisa lakukan, lahan saya pikir masih tersedia untuk bisa didorong lebih banyak lagi gitu ya. Dan kita tahu juga nih bahwa ada rencana juga yang kita tahu ada rencana ekspor power juga. Itu salah satu yang bisa kita dorong. Yang pasti hari ini kebutuhan listrik akan terus meningkat ya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selalu rule-nya seperti itu. Memang kalau kita harapkan pertumbuhan ekonomi meningkat, itu memang harus didorong dengan pertumbuhan listrik yang meningkat.
Karena memang listrik sangat menentukan kualitas ekonomi suatu negara, karena biasanya listrik yang makin tinggi konsumsinya biasanya ditopang oleh kebutuhan industri yang tinggi gitu. Jadi harapan kita memang dengan adanya hilirisasi, industrialisasi, listrik ini harus kita tersediakan. Baik. Dan harus makin bersih, harus makin affordable, dan yang pasti bisa tersedia gitu untuk kebutuhan. Baik. Kan tidak hanya tenaga surya Pak, banyak sekali sebenarnya program-program yang diharapkan pemerintah begitu, mulai dari biodiesel, bioetanol, juga tenaga listrik dari sampah katanya begitu ya. Lalu seperti apa Pertamina NRI ini bisa membuat langkah strategis agar bisa membantu pemerintah mencapai tujuan-tujuan itu? Iya, memang kita tahu ini dengan adanya arah kebijakan pemerintah yang makin mendorong ya pengembangan percepatan energi baru terbarukan. Dari sisi kita, PNRI juga sangat gembira gitu ya, sangat menyambut baik itu. Dan kita tentunya siap bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana ini bisa terjalan ya. Kita tahu dengan sekarang WTE, Waste to Energy, ini bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan listrik, tapi nomor satu bagaimana bisa mengatasi isu persoalan sampah yang sekarang lagi dilakukan prosesnya gitu ya. Itu juga kita berpartisipasi, dan kita tentunya siap nih mendukung pemerintah melalui Danantara atau Denera untuk bisa menjadi partner yang siap untuk diajak bekerjasama, karena Pertamina tentunya perusahaan yang udah syarat puluhan tahun dalam pengembangan energi. Tentunya kita punya resource, kita punya capability, kita punya kompetensi, kita punya financing capability untuk bagaimana bisa merealisasikan itu gitu ya. Tentunya kita bisa berkolaborasi itu untuk menjalankan itu. Artinya kita bilang PNRI ini adalah instrumen pemerintah yang siap untuk dideploy bagaimana menjalankan ke sana, dan kita tentunya punya sebagai bagian dari Pertamina gitu ya. Karena Pertamina punya dual growth strategy. Yang pertama adalah strengthen legacy business di oil and gas, karena bagaimanapun oil and gas tetap menjadi tulang punggung perekonomian negara per hari ini gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita nggak bisa terus-menerus menggantungkan kepada oil and gas. Kita harus membangun low carbon business kita dalam proses transisi energi gitu. Nah, dalam ini memang kita harus memastikan bahwa kontribusi kita akan makin signifikan tahun demi tahun. Hari ini PNRI sudah mengoperasikan lebih kurang 3,2 gigawatt, 3.200 megawatt, yang 720 megawatt itu datangnya dari geothermal. Kita dorong terus supaya ini bisa cepat. Geothermal adalah backbone kita. Tenaga surya di domestik kita baru 60 megawatt. Di internasional kita yang lebih banyak lagi gitu. Harapan kita domestik kita harusnya lebih tinggi daripada internasional gitu. Karena apa? Karena kita ya sebagai instrumen negara tentunya kita berharap kita mendapatkan kesempatan lebih dan harus siap untuk bagaimana menyiapkan pasokan ketahanan energi dari dalam negeri gitu ya. Harapan kita seperti itu dan kita ready untuk ke arah sana. Nah, tadi geothermal termasuk PLTS, biogas, pembangkit listrik tenaga biogas ini sebenarnya sesuatu yang menarik karena ini menggunakan limbah yang kita lakukan. Ada di PLTBG Semanggi, ada pembangkit listrik tenaga biogas kapasitas 2 megawatt. Kita melihat ini opportunity yang besar karena kita punya potensi banyak pabrik kelapa sawit gitu ya. Jadi nanti pabrik kelapa sawit itu limbahnya bisa kita olah lagi sehingga menghasilkan biogas, dan biogas ini bisa kita konversi menjadi listrik gitu ya. Nah, ini opportunity yang besar dan kita melihat memang dengan kita sangat kaya terhadap potensi sawit dengan adanya pabrik kelapa sawit, apa enggak itu kita harus dorong lebih banyak lagi. Waste to energy secara goal kita lihat memang arahnya ini bukan hanya tentang membangun kesiapan listrik, tapi bagaimana mengolah sampahnya itu yang menjadi heavy dominan. Karena kita tahu yang namanya waste to energy secara kapasitas itu kan kapasitasnya lebih kurang 25, 30, mungkin paling besar 80 megawatt per lokasi gitu. Jadi secara listrik memang nggak terlalu besar dibandingkan dengan namanya pembangkit gas atau PLTU ya. Tapi goalnya dulu yang harus kita cari, bahwa bisa menyelesaikan isu lingkungannya dulu, dan bonus adalah kita bisa mendapatkan listrik gitu ya. Itu saya untuk yang waste to energy. Kemudian yang untuk geothermal, termasuk juga sekarang bagaimana kita masuk ke
bukan hanya sekarang ini perspektif energi baru terbarukan itu seolah-olah adalah dominannya tentang kelistrikan semata, bahwa sektor biofuel juga sangat menentukan dalam energi baru terbarukan ini. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia sudah sampai ke B40 yang sekarang didorong ke B50 ya. Ini sesuatu yang kita dorong terus bagaimana itu bisa tercapai. Tapi in the meantime, bagaimana etanol, bioetanol yang kita masih belum sampai ke arah sana gitu ya. Arahan pemerintah sudah jelas bahwa di 2028 untuk bisa didorong sampai ke E20, tahun ini sampai ke E5. Nah ini kan kita perlu memastikan nih ketersediaan bioetanolnya seperti apa gitu ya. Dari sisi PNRE kita sangat siap, tentunya sangat antusias untuk menyambut ke arah sana. Yang langkah awal yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan PT PN untuk bangun pabrik bioetanol yang berlokasi di Jawa Timur, di Glenmore, Banyuwangi, dengan kapasitas lebih kurang 30.000 KL. Namun kebutuhan kita nanti kalau kita mengejar target 5% itu masih jauh gitu ya. Jadi kita perlu source of molasses yang jauh lebih besar lagi, artinya sehingga nantinya molasses yang ada bisa dikonversi lebih banyak lagi untuk bisa menghasilkan bioetanol yang mencukupi untuk kebutuhan kita. Baik, dari B50, E20 tadi Bapak sempat sampaikan ada biogas juga waste to energy. Yang mana yang menurut Bapak paling visible bisa kita lakukan dalam waktu dekat dan mungkin juga akan menjadi fokus dari Pertamina NRE? Kalau dari sisi kesiapan pemerintah tentunya kita lihat untuk masuk ke B50 ya, karena memang kita punya source yang banyak. Tapi untuk yang ke etanol ini memang harus dilakukan bertahap dan harapan kita regulasinya akan lebih mendorong bagaimana kepastian terhadap molasses ya itu bisa tersedia sehingga nanti kita bisa bangun etanol yang minimal nantinya paling enggak untuk kebutuhan kurang lebih sekitar sekarang kita punya pasokan molasses lebih kurang 1,6 juta KL per tahun. Kalau rasio konversinya kan seperempatnya, jadi lebih kurang bisa menghasilkan 400.000 KL. Harapan kita itu bisa terakomodasi semuanya, sehingga nantinya kita udah bisa gapnya makin lama makin mengecil, itu dari sisi bioetanol. Nah ini kita harapkan dalam 2-3 tahun arah kebijakan ke arah sana sudah terjadi, sehingga nantinya untuk bangun bioetanol itu lebih kurang lebih 2 tahun, paling lama gitu ya. WTE juga kurang lebih bangun 2 tahun, kurang lebih lama. Jadi biogas ya itu kurang lebih 1 tahunan, tapi memang lokasinya tergantung kepada pabrik kelapa sawit gitu ya. Jadi kita lihat yang sektor yang bio tadi itu, biogas, bioetanol, itu bang depend kepada lokasi-lokasi yang tersedia source of dari sumber ininya gitu ya, sumber fuel ya, sumber energinya. Jadi kita tentunya kalau terkait kesiapan, dari sisi kesiapan teknologi udah proven, tersedia gitu. Kita akan dorong semua, baik tadi etanol, karena etanol ini sesuatu yang kita lihat cukup signifikan kalau bagaimana bisa mengurangi beban subsidi BBM gitu ya. Karena memang selama ini kita tahu namanya gasoline masih sebagian besar itu masih kita import gitu ya. Masih ada ketergantungan terhadap import. Jadi either 5% ataupun 10% itu angka yang cukup signifikan bagaimana kita bisa membantu mengurangi beban subsidi BBM. Arahannya seperti itu. Baik, masih banyak yang kami tanyakan. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Norman Ginting sudah datang ke studio kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan demikian dialog kami di segmen Green Zone. Kami akan kembali sesaat lagi.